Peran Jokowi dalam revisi UU KPK. Sejumlah anggota Komisi 3 DPR meradang lantaran pernyataan yang disampaikan mantan Presiden Joko Widodo. Ya, saya setuju. Bagus. Karena itu dulu inisiatif DPR loh. Jangan jangan keliru ya. Inisiatif DPR. Jangan keliru ya. Inisiatif DPR. Kepres RUU KPK sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden dan sudah dikirim ke DPR. Ya, ini tadi, dan intinya bahwa nanti Bapak Presiden akan menjelaskan detailnya seperti apa, tetapi bahwa DIM, daftar isian masalah yang dikirim oleh pemerintah itu banyak sekali yang merevisi draft RUU yang dikirim oleh DPR. Nah, ini membuat saya heran sekali ya. Kenapa Pak Jokowi itu selalu terkesan cuci tangan. Tidak hanya kali ini saja loh, bahkan sering kali Pak Jokowi itu terkesan cuci tangan, tidak bertanggung jawab. Seperti halnya IKN. Siapa yang pada saat lalu untuk memindahkan IKN misalkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur? Itu Pak Jokowi. Bahkan pada saat lalu pada Pilpres 2019, Pak Jokowi bahkan menggebu-gebu. Saya minta doa restu kepada seluruh masyarakat Indonesia akan memindahkan ibu kota di Kalimantan Timur pada saat lalu. Tetapi ternyata progresnya tidak sesuai rencana dikarenakan ada COVID-19 dan tiba-tiba menjelang pensiun menyebut yaitu IKN adalah proyek seluruh masyarakat Indonesia, bukan proyek presiden. Kurang lebih seperti itulah apa yang diungkapkan oleh Pak Jokowi. Dan saat ini juga sama. Kalau kita lihat pada saat lalu juga ada pemberitaan Pak Jokowi itu kirim surprise tidaknya undang-undang KPK ke DPR. Konon katanya sudah ditandatangani oleh Pratikno dan lain sebagainya. Tetapi ketika saat ini KPK sudah lemah dan bahkan tidak menunjukkan taringnya, tiba-tiba Pak Jokowi saat ini setuju dengan Abraham Samad terkait undang-undang KPK dikembalikan ke versi yang lama. Dan konon katanya itu inisiasi DPR. Pada saat lalu menyebut demikian. Dikarenakan hal itu, akhirnya DPR saat ini juga buka suara. Bahkan dari fraksi Golkar dan juga PKB ini sudah bersuara terkait apa yang diungkapkan oleh Pak Jokowi, inisiasi DPR dan lain sebagainya. Ini kan sangat lucu sekali ya. Di sini terlihatlah Pak Jokowi itu terkesan cuci tangan, lempar batu sembunyi tangan dan lain sebagainya, tidak mau disalahkan. Ini sangat lucu sekali. Golkar bantah Jokowi soal revisi undang-undang KPK lama inisiatif DPR. Pemerintah juga ikut susun. Nah, bahkan di sini juga ada pemberitaan lagi anggota Komisi 3 DPR sebut pernyataan Jokowi soal undang-undang KPK tidak tepat. Nah, akhirnya saat ini membantah, belum lagi ada dari Maki ya. Konon katanya Pak Jokowi itu cari muka dan lain sebagainya. Padahal kelas presiden ya, seorang mantan presiden ya, seharusnya kalau memberikan statement itu dipikir-pikir betul ya. Ini tidak, seolah-olah kita itu bodoh atau gimana ya. Kadang-kadang saya juga sangat heran sekali, sangat enak sekali ngomongnya ya, sangat enteng sekali. Pada saat lalu juga IKN konon katanya banyak sekali investor-investor yang masuk dari luar negeri dan dalam negeri. Tetapi ternyata pada saat lalu menurut Bahlil Lahadalia tidak ada satupun investor dari luar negeri yang berinvestasi ke IKN. Semua satu persatu terungkap dan Pak Jokowi juga jawabnya sangat nyantai sekali ya. IKN adalah proyek seluruh masyarakat Indonesia. Ini kan sangat lucu sekali kalau menurut saya ya. Kelas presiden loh ngomongnya kok seperti itu ya, sangat disayangkan sekali lah. Kecaman atas pernyataan mantan Presiden Joko Widodo bahwa revisi Undang-Undang KPK yang berdampak serius terhadap kinerja lembaga tersebut merupakan inisiatif DPR, bukan inisiatif dari pemerintah. Maksudnya pemerintahan dia waktu dia memimpinnya, ini terus mengundang berbagai kritik dan juga kecaman yang sangat keras dan pedas bahkan ya. Ucapan itu dinilai menyiratkan Jokowi ingin lepas tanggung jawab, padahal saat itu undang-undang direvisi pada tahun 2019 ya. Dan yang menjadi presiden ya dia.
anggota DPR, aktivis anti korupsi, ini dan juga pengamat menilai Jokowi ingin cuci tangan. Padahal sebuah undang-undang tidak mungkin dibahas itu tanpa persetujuan dari pemerintah. Para aktivis dari Indonesian Corruption Watch, misalnya ICW, bahkan secara terbuka menyebut Jokowi itu merupakan aktor utama perusak KPK dan dia punya andil besar dalam revisi Undang-Undang KPK itu. Undang-Undang KPK memang semestinya kembali ke versi lama, namun kita perlu curiga dengan pernyataan Jokowi. Lantaran dia adalah salah satu aktor utama penghancuran KPK melalui revisi hukum tahun 2019. Ini orang peneliti dari ICW ya, Egy yang diwawancari oleh inilah.com. Dia menyebutkan bahwa publik itu masih mengingat kok situasi politik pada tahun 2019 ketika revisi Undang-Undang KPK disahkan. Saat itu kata Egy, Presiden memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu guna membatalkan revisi tersebut. Akan tetapi hal itu tidak dia lakukan sehingga apa yang ini maksudnya Jokowi katakan kami duga adalah upaya mencuci dosa. Publik tidak akan mudah melupakan itu. Oke, ya betul saya kira ya. Argumen yang ini cukup solid sekaligus tuduhannya ini cukup masuk akal ya. Katakanlah benar ya undang-undang itu dulu inisiatif DPR, walaupun nanti kita akan bahas ternyata itu nggak seperti itu ceritanya. Dan pemerintah pada waktu itu hanya dalam tanda petik itu menyetujui, tapi kalau misalnya Pak Jokowi itu last minute dia berubah kepikiran hal itu terlihat dalam keputusannya tidak menandatangani undang-undang tersebut. Kali lagi katakanlah dia menyadari dampak yang cukup serius terhadap revisi undang-undang KPK, Jokowi sebagai presiden bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang seperti yang pernah dilakukan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dilakukan oleh Jokowi. Padahal sebagai presiden dia juga punya kewenangan yang sama seperti SBY. Nah, Jokowi malah memilih tidak menandatangani revisi itu, namun kan sesuai dengan peraturan konstitusi, peraturan perundang-undangan itu berlaku bila otomatis berlaku ya, bila selama 30 hari tidak ditandatangani oleh presiden. Itu namanya nggak bersikap ya. Itulah yang terjadi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang kemudian membuat KPK kehilangan taringnya. Pada waktu itu dengan undang-undang ini KPK itu berubah kelaminnya dari semula dia lembaga independen ad hoc itu kemudian berubah menjadi rumpun eksekutif. Kalau rumpun eksekutif berarti di bawah presiden. Kemudian sebagai konsekuensi dari itu pegawai KPK itu harus beralih menjadi aparatur sipil negara ASN. Sementara Dewan Pengawas itu dibentuk dan ini diberi kewenangan untuk kalau mau melakukan penyadapan yang berkaitan dengan OTT itu harus mendapat izin dari Dewan Pengawas. Ini banyak juga diprotes. Kemudian satu lagi ini adalah KPK itu akhirnya sama dengan kepolisian dan kejaksaan diberi kewenangan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Sebelumnya ini kan kayak mobil yang gigi maju terus gitu, nggak ada gigi mundur ya kalau KPK. Kalau dia sudah menangkap seseorang menjadikan tersangka, ya dia pasti akan ke pengadilan dan biasanya di pengadilan juga dimenangkan karena bukti-buktinya cukup kuat. Tapi dengan SP3 orang bisa di tengah jalan dihentikan dan itu sudah hak itu sudah digunakan oleh KPK. Nah, sebagai konsekuensi dari alih status menjadi ASN itu kemudian rupanya ini digunakan sebagai cover untuk melakukan pembersihan terhadap penyidik-penyidik jagoan yang punya integritas yang kemudian mereka tuh sering banget melakukan OTT, operasi tangkap tangan. Ini kan zamannya Jokowi disebut oleh Luhut Panjaitan ini kampungan begitu dan membuat orang takut, investor takut. Hal yang sama juga dikatakan oleh Kepala Staf Presiden Muldoko yang juga menyatakan orang dekat Jokowi ini menyatakan ini menghambat investasi gitu ya. Jadi dari itu saja kita sudah tahu di mana sebenarnya posisi pemerintahan pada waktu itu. Mereka ini kemudian yang jagoan-jagoan OTT ini di eranya Firly Bahuri ya, kemudian diminta itu sebagai dalih untuk ikut tes wawasan kebangsaan dan dari hasil tes wawasan kebangsaan itu 57 orang dipecat atau tidak bisa masuk ke KPK dengan dalih tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Dan menurut pengakuan mereka itu aneh-aneh pernyataan soal tes wawasan kebangsaan itu ya. Saya jadi teringat di Orde Baru juga seperti itu untuk menjadi
menjadi wartawan di Istana Presiden saja itu juga tuh pertanyaan-pertanyaannya banyak menjebak. Yang sekarang juga gitu yang banyak menjebak soal kelompok radikal, soal macam-macam lah yang sebenarnya nggak ada urusannya dengan KPK. Nah, penyingkiran mereka-mereka ini 57 orang ini dikondisioning dan dijustifikasi oleh para buzzer. Ini para buzzer dikerahkan gitu dan mereka menyebarkan isu adanya polisi Taliban di KPK. Ada yang nyebut polisi Taliban dan India begitu ya. Polisi Taliban ini ya merujuk pada kelompok-kelompok yang jenggotan dan bercelana cingkring seperti halnya Novel Baswedan gitu ya. Jadi dicitrakan bahwa wah kelompok Taliban ini menguasai KPK. Padahal di antara 57 orang itu tidak semuanya Muslim, ada yang Kristiani dan ada yang juga Buddha. Nah, ini waktu itu yang sangat menarik ketika Watchdog itu membuat dokumentari ya. Itu mereka mewawancarai 57 orang mantan para pegawai KPK ini karena bukan hanya penyidik saja, ada yang di staff juga ya. Nah, salah satunya yang sangat kemudian viral itu adalah yang bernama Herbert Nababan. Dia namanya saja Herbert Nababan, dia seorang penganut Kristiani. Dan dia menyatakan saya Saliban, bukan Taliban. Maksudnya Taliban pakai salib gitu ya. Sementara seorang penyidik KPK bernama Rizwin ini membuat testimoni, saya Cina, agama Buddha, seminoritas itu saya. Kalau di KPK ada Taliban, saya nggak bisa hidup di situ. Jadi dari sini saja udah kelihatan bahwa masalah Taliban dan sebagainya itu adalah alasan yang dicari-cari ya karena mereka ini jagoan-jagoan OTT kemudian mereka disingkirkan semua. Kita harus bicara mengenai fakta ya bahwa ini kan awalnya dari Pak Abraham Samad ya yang meminta kepada Presiden Prabowo, salah satunya ketika bertemu itu adalah meminta KPK kembali yang lama, atau bahasa saya adalah reset factory gitu ya, kalau misalnya handphone ya kembali ke asal gitu. Itu yang pertama. Kemudian kedua kan ditanyakan kepada Pak Jokowi karena beliau ada presiden pada saat itu. Ada hal yang menurut saya harus yang belum clear yang dari statementnya Pak Jokowi, bahwa walaupun itu adalah inisiatif dari DPR, tetapi kan inisiatif itu tidak akan bisa ya menjadi suatu undang-undang ketika tidak ada surat persetujuan dari presiden. Dan kita tahu Mbak Diana juga waktu itu masih sering ngepost di KPK ya bahwa sudah berapa tahun gitu ya semenjak dari Presiden SBY tidak pernah ada surpres. Kalau masalah inisiatif dari DPR emang dari dulu gitu, tapi kan tidak pernah bisa dibahas ketika presiden tidak mengeluarkan supres. Dan Presiden Jokowi kan kemudian mengeluarkan supres, akhirnya menunjuk Menkumham waktu itu ya untuk membahasnya. Kemudian akhirnya jadilah masalah. Kemudian Pak Jokowi tidak menandatangani itu kan sebenarnya hanyalah formil saja, bahwa kalaupun tidak ditandatangani presiden ya tetap sah. Artinya pada saat itu sebenarnya presiden bisa mendengarkan loh ya Mbak Diana aspirasi masyarakat. Kita tahu demo hampir di seluruh Indonesia untuk menolak pelemahan KPK. Tapi kemudian pada saat itu ya tidak digubris ya, malah keluar supres. Sementara DPR kita tahu ketika ada supres yang keluar ya ini adalah momentum bagi mereka untuk segera mengesahkan. Dan inisiatif DPR loh Pak Laude. Jadi harus percaya. Boleh cerita lagi nggak dampaknya? Ya, saya ini kan sarjana hukum ya. Berapa orang ini sarjana hukum di sini? Itu kayak Pak Jokowi itu kayak bicara dengan ya anak SD kalau seperti itu. Jadi kan semua undang-undang itu baru bisa jadi kalau disetujui dua pihak. Pemerintah, presiden dengan DPR. Jadi tidak mungkin. Walaupun inisiatifnya itu dari dari DPR, kalau tidak disetujui pemerintah nggak jadi juga itu. Sebaliknya kalau pemerintah mengusulkan suatu rancangan undang-undang, kalau DPR nggak setuju nggak jadi juga itu. Jadi kalau itu ngomong itu sangat menjengkelkan itu sebenarnya. Ya benaran itu sangat. Anda masih baper kayak ini. Nggak baper, tapi if you are keep on repeating the same song seperti itu. Kenapa jadi bahasa Inggris? Kalau kita mengulang-ulang lagu yang sama seperti itu, ya itu kan walaupun lagu cakep banget gitu kan, apalagi ini sudah lagu sumbang, diulang-ulang lagi, itu kan pembodohan itu. Itu tidak mendidik masyarakat kalau seorang mantan presiden mengatakan seperti itu. Ya mohon maaf, hampir nggak berguna itu sebenarnya komentar beliau itu. Karena yang akan menentukan itu adalah presiden sekarang dan pimpinan-pimpinan partai politik di DPR. Kalau itu betul-betul dibicarakan, itu insya Allah akan prosesnya. Tapi kalau misalnya mengatakan beliau bahwa itu
usul inisiatif DPR dan saya nggak tanda tangan loh. Itu tidak menghilangkan tanggung jawab dia sebagai itu. Karena apa? Karena by law juga kalau tidak ditanda tangan Tetap berlaku akan setelah tetap 30 hari. berlaku. Jadi itu kan seperti Ya. kalau di Makassar jam kok tipu-tipu terus. Polemik revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 kembali mencuat ke ruangan publik. Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo yang menyebut revisi tersebut sebagai inisiatif DPR mematik respon dari sejumlah anggota Dewan, khususnya Komisi 3. Mereka mengungkap adanya surat Presiden tertanggal 11 September 2019 yang menugaskan perwakilan pemerintah untuk ikut membahas revisi bersama DPR. Bahkan dalam fase pengambilan keputusan, pemerintah melalui Menteri Hukum menyatakan persetujuan terhadap revisi tersebut. Di sisi lain, pernyataan Jokowi yang menilai revisi merupakan inisiatif DPR menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang mengenai siapa yang paling berperan dalam proses legislasi kala itu. Secara konstitusional, memang pembentukan undang-undang dilakukan bersamaan antara DPR dan pemerintah. Artinya, setiap produk undang-undang adalah hasil kesepakatan kedua pihak. Revisi UU KPK sendiri menjadi salah satu kebijakan yang paling banyak menuai perdebatan politik dalam satu dekade terakhir. Perubahan seperti masuknya KPK ke dalam rumpun eksekutif sebagai status pegawai menjadi ASN hingga pembentukan Dewan Pengawas dinilai sebagian kalangan berdampak pada independen lembaga anti rasuah tersebut. Namun di sisi lain, pemerintah saat itu berpendapat bahwa perubahan dilakukan dalam rangka penguatan tata kelola dan pengawasan kelembagaan. Ini ketika wacana pengembalian UU KPK ke versi sebelum revisi kembali mengemuka. Politik dihadapkan pada pertanyaan mendasar. Bagaimana sebenarnya proses politik yang terjadi pada 2019? Apakah revisi tersebut murni dorongan legislatif atau merupakan kesepakatan bersama yang disetujui pemerintah? Transparansi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar masyarakat dapat memahami dinamika yang terjadi. Demokrasi memberikan ruang bagi publik untuk menilai, mengkritisi, sekaligus mengevaluasi kebijakan yang telah diambil. Perdebatan ini pada akhirnya bukan hanya soal siapa yang memulai, tetapi juga tentang bagaimana masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK sebagai lembaga strategis memiliki peran penting dalam menjaga integritas tata kelola negara. Ke depan, yang paling penting adalah memastikan setiap kebijakan yang menyangkut lembaga pemberantasan korupsi benar-benar berpihak kepada kepentingan publik, memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Karena pada akhirnya pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, satu institusi, atau satu tokoh, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.